A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ya, doa itu juga kita harapkan dengan doa itu Allah berkenan membuat kita belajar lebih mudah lagi pada hari ini dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita mulai saja. Insya Allah sudah di-download ya materinya ya. Bagi yang belum nanti bisa screenshot langsung di sini. Baik, materinya tentang menafsirkan data pada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Ini adalah materi terakhir di semester 2 ya. Baik, kita di sini Bapak sudah menyiapkan beberapa soal yang akan kita diskusikan. Nanti bagi yang bisa menjawab, ya langsung aja jawab menggunakan mikrofonnya ya. Nanti setelah itu baru kita bahas. Baik, kita mulai dengan nomor 1 nih. Perhatikan diagram batang berikut ini. Perhatikan diagram batang berikut ini yang memuat informasi tentang banyaknya halaman pada sebuah buku. Ini di bab 1 berapa halaman, bab 2 berapa halaman, bab 3 di sini bab 4-nya tidak ada datanya nih. Bab 5-nya sekian halaman. Ini kalau kita teliti ya, di sini setiap 10 halaman itu dibagi menjadi 5 satuan ya, atau 5 langkah lah kita sebutnya. Maka kalau kita baca dari sini 40 sampai 50 ada 5 langkah atau 5 satuan, berarti setiap satuannya mewakili 2 halaman ya. Ya, 5 kali 2 itu 10, selisihnya 10. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertamanya. Tentukan selisih banyaknya halaman pada bab 2 dan bab 6. Ada yang bisa jawab? 20. 20 halaman, benar. Jawabannya 20 halaman. Seperti apa ngitungnya? Kita lihat nih. Bab 2 kita hitung dulu nih. Oh, ini sampai angka 60, terus ada 4 satuan ke atasnya. Ingat, setiap satuan 2 halaman. Kalau 4 satuan berarti 8 halaman. 60 ditambah 8, jadi 68 halaman. Boleh juga kalian membacanya. Ini kan 70 di atasnya, turun 1 satuan. 1 satuan itu 2 halaman, berarti 70 kurang 2, 68 halaman. Boleh seperti itu. Kemudian bab 6-nya kita hitung juga nih. Bab 6-nya ternyata ada 48 halaman ya. 40 ditambah 4 satuan itu 8 halaman, jadi 48 halaman nih yang bab 6-nya. Maka selisihnya adalah yang besar kurang yang kecil. 68 dikurangi 48 diperoleh 20. Oke, siap. Lanjut ya. Yang B, pertanyaan yang B-nya, ternyata setelah dihitung, pada buku tersebut terdapat halaman lainnya yang terdiri dari judulnya ada 2 halaman, judul dan katalog ya. Kemudian kata pengantarnya 1 halaman, daftar isinya 2 halaman, glosariumnya 2 halaman, daftar pustakanya 3 halaman. Ya. Pertanyaannya, jika jumlah semua halaman dalam buku tersebut ada 350 halaman, coba kalian hitung banyaknya halaman yang terdapat pada bab 4. Di sini bab 4 kan belum ada datanya nih. Siapa yang sudah hitung? Langsung pakai mikrofonnya boleh? Nah, di sini ada jawabannya Keris nih. Keris, dicek lagi coba Keris. Betul nggak ya? Yang lain boleh pakai mikrofonnya, boleh. Kalau tidak ada kendala dengan mikrofonnya.
Korina, coba dicek lagi. Ya, berarti kita harus ngitung dulu nih, banyaknya halaman tambahannya berapa. Ya, kalau kita hitung banyaknya halaman tambahannya berapa? 2 halaman tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 3. 10 halaman ya tambahannya ya. Kak Davi hitung lagi. Ayo, belum ada yang benar. Kalau sudah ada yang benar, jawabannya baru pada dan bahas. 42 halaman bukan, Pak? Benar, 42 halaman Sultan ya? Iya, Pak. Siap Sultan. Oke, kita cek nih. Banyaknya halaman pada bab 4 berarti total halaman dikurangi halaman yang sudah diketahui. Ya, halaman tambahannya 10, bab 1-nya 44, bab 2-nya tadi 68, bab 3-nya itu 32 halaman, bab 5-nya 50 halaman, bab 6-nya 48 halaman, dan bab 7-nya 56 halaman. Kalau kita hitung ini jumlahnya 308 halaman. Maka banyaknya halaman pada bab 4 adalah 350 halaman, totalnya dikurangi yang sudah diketahui 308 halaman, sehingga diperoleh jawabannya 42 halaman. Banyaknya halaman yang terdapat pada bab 4 adalah 42 halaman. Hati-hati ya, dalam menghitungnya harus teliti nih. Baik, silakan di screenshot dulu. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 2-nya. Kelompok Tani Makmur Abadi mencatat hasil panen padinya dari tahun 2011 sampai dengan 2017. Silakan kalian amati hasil panen padi yang disajikan dalam bentuk diagram garis berikut. Ini diagram garis ya. Kalau yang tadi di nomor 1 itu diagram batang. Yang ini diagram garis. Nah, jika pada tahun 2016 harga jual padi dari kelompok Tani Makmur Abadi Rp500.000 per kilogram, berapakah pendapatan kelompok tani tersebut pada tahun 2016? Dengan asumsi ini semua hasil panennya terjual ya. Semua hasil panennya terjual, tidak ada yang tersisa. Silakan yang mau hitung dulu, hitung sudah punya jawabannya boleh. 1 juta, Pak. 1 juta, yakin? Silakan dicek lagi. Dicek lagi. Ingat, satuannya jangan lupa. Diperhatikan satuannya. Ada yang jawab lewat chat nih kepada Dan. Nah, Keris betul. Jawabannya adalah 1 miliar rupiah. Ya, tadi yang jawab lewat chat Keris. Kita lihat penjelasannya. Apa yang lupa? Yang jawabnya 1 juta nanti kita lihat. Jadi hasil panen pada tahun 2016 adalah 200 ton. Gitu ya cara bacanya ya. Ini 200 apa? Ini ada satuannya 200 ton. Padahal harga yang diketahui per kilogram, maka satuannya harus diubah dulu, dikonversi. 200 ton itu 200.000 kilogram, karena 1 ton itu 1.000 kilogram. Nah ini yang lupa tadi ya, lupa tidak dikonversi ke 200.000 kilogram. Nah setelah itu baru kita hitung pendapatannya. Pendapatannya berarti hasil panennya 200 kg dikali harga satuannya Rp5.000 per kilogram, diperoleh 1 miliar rupiah. Dicek tuh tadi yang 1 juta, bisa jadi konversinya yang lupa atau menempatkan angka nolnya yang terlupa. Silakan di screenshot. Hati-hati ya, karena bisa jadi nanti kalau soal pilihan ganda disiapkan tuh jawaban 1 jutanya ada, jawaban 1 miliarnya ada. Kalau tidak teliti bisa salah jawaban kita. Oke, kita lanjut. Pak Dadan. Ya? Pak Dadan. Ya. Yang sebelumnya saya lupa screenshot, Pak, belum screenshot. Oh, oke deh, boleh. Bapak kembali lagi ke nomor 1 ya. Nanti yang berikutnya, insya Allah Bapak share sih di grup ya. Di grup
pembahasannya. Sudah ya? Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3 bukan? Ini yang tadi udah ini. Oke. Nomor 3. Di sebuah kota terdapat data kecelakaan dari pengguna jalan yang disajikan dalam diagram lingkaran. Nah, ini diagram lingkaran. Jadi tiga-tiganya sudah kita lihat nih. Tadi ada nomor 1 diagram batang, nomor 2 diagram garis, ini diagram lingkaran. Ya. Kita amati diagram lingkaran ini, ya. Ini data kecelakaan dari pengguna jalan. Yang pengendara mobil mengalami kecelakaan, ya. Yang kecelakaannya sebagai pengendara mobil itu 30%. Sebagai pengendara motor ada 40%, penyeberang jalan 5%, pejalan kaki belum diketahui nih. Pengendara sepedanya 15%. Pertanyaan pertama, berapakah persentase korban kecelakaan pejalan kaki? Oke, ada beberapa orang yang menjawab lewat chat, benar nih, Corina dan Sultan. Jawabannya adalah pertama berapa ini? Ya, Zain juga benar. Jawabannya yang pertama itu 10%. Bagaimana cara ngitungnya? Satu lingkaran ini nilainya setara dengan 10%, 100%, maaf. 100%. Ya, yang diketahui kita jumlahkan dulu nih. 30, 40, 70, tambah 5, 75, tambah 15, 90%. Sehingga 100% dikurangi 90% itu 10%. Itu adalah persentase jumlah yang mengalami kecelakaan sebagai pejalan kaki. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya ada berapa orang? Nah, Keris juga udah benar nih jawaban Keris. Sultan juga benar. Corina juga benar. Jadi kalau sudah dapat begini kan mudah ya. Karena total yang mengalami kecelakaan itu 300.000 orang. Nah, yang mengalami kecelakaan sebagai pejalan kaki tinggal dihitung 10% dari 300.000 orang. Bondan benar nih. Ya. Jadi jawabannya 30.000 orang. Sip. Silakan di screenshot dulu. Ya, buat yang ketinggalan screenshot, boleh nanti minta sama temennya aja ya, karena temennya ada yang sudah ikut dari awal. Atau teman-temannya membagikan di grup WhatsApp-nya boleh. Ya, jadi bagi ilmu, insya Allah jadi sedekah hitungannya. Oke, kita lanjutkan sekarang ke cek pemahaman nih. Nah, ini ada diagram batang nih. Diagram di bawah ini menunjukkan penjualan bensin dalam 1 minggu. Namun, data penjualan hari Rabu dan hari Jumat terhapus. Jika rata-rata penjualan bensin dalam 1 minggu adalah 2.850 liter, tentukan jumlah penjualan hari Rabu dan Jumat. Jumlah, jadi gabungan. Hari Rabu ditambah hari Jumat, itu total penjualannya berapa liter? Silakan dihitung dulu. Wah, ini baru nih, betul nih Keris nih. Mantap Keris ya. Corina, coba diperhatikan pertanyaannya. Yang ditanya adalah jumlah. Oh, kayaknya Corina mah ini keliru menghitungnya aja. Caranya udah benar, tapi waktu menghitungnya yang keliru. Ya, baru Keris nih yang benar nih. Bapak yakin bisa?
Jadi langkah pertama kalian harus hitung dulu total penjualan selama 1 minggu atau 1 pekan itu berapa liter. Kalau rata-rata per harinya adalah 2.850 liter, berarti 1 minggunya berapa liter gitu hasil penjualannya. Nah, Syahmi, betul Syahmi. Silakan, baru 2 orang nih yang benar. Korina sekarang benar ya. Betul ya, Korina kayaknya salah waktu menjumlahkannya atau mencari total, kayaknya sih mencari total penjualan bensinnya. Tapi caranya sudah benar. Sip, sekarang benar Korina. Kita bahas aja ya. Oke, sudah 3 orang yang menjawab benar, kita bahas. Jadi langkah pertama itu kita cari dulu total penjualan bensin dalam 1 minggu. Kalau rata-ratanya adalah 2.850 liter per hari, maka 1 minggu itu tinggal dikalikan 7. Ya, 7 dikali 2.850 liter kita peroleh 19.950 liter. Artinya selama 1 minggu dari hari Senin sampai Minggu itu total penjualannya 19.950 liter. Maka dengan mudah kita bisa menghitung jumlah penjualan bensin pada hari Rabu dan Jumat, yaitu totalnya dikurangi hari-hari yang lain. Ya, totalnya itu 19.950 liter, hari yang lainnya Senin 4.000 liter, ya dilihat nih. Selasa 2.000 liter, terus hari Kamis itu 3.000 liter ya. Ini kan satuannya ribuan liter. Sabtu 2.000 liter, kemudian Minggu 5.000 liter. Ini kalau dijumlahkan dari selain hari Rabu dan Kamis itu 16.000 liter. Maka dengan mudah kita hitung total penjualan atau jumlah penjualan bensin pada hari Rabu dan Jumat jumlahnya adalah 3.950 liter. Silakan di screenshot. Ada yang mau bertanya? Ngerti Pak, kalau udah dijelaskan saya ngerti. Ya, tapi nanti saat ulangan mah tidak Bapak jelaskan dulu ya. Saya nggak ngerti Pak, kan belum dijelaskan. Sudah hari ini, nanti ulangan tinggal mengerjakan sendiri. Baik, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 2. Pak Ahmad melakukan wawancara mengenai hobi siswa di bidang seni kepada siswa kelas 7 di sekolah yang berjumlah 50 siswa. Hasil wawancara tersebut ditampilkan seperti pada diagram lingkaran di bawah ini. Tentukan banyaknya siswa yang memiliki hobi menyanyi. Banyaknya siswa yang memiliki hobi menyanyi. Di sini diketahui menarinya 24%, melukis 20%, memahat 12%, kriya 16%. Kriya itu kayak keterampilan, ya kayak keterampilan gitu ya. Handmade gitu. Pertanyaannya, berapa banyak siswa yang memiliki hobi menyanyi? Baik, di sini ada yang jawab nih. Oke, Sultan benar, Wisnu benar, Keris juga benar. Sebelumnya ada Korina juga benar. Zain juga benar, Nabila benar, Evan juga benar. Wah, udah banyak yang benar ya. Bondan juga benar. Oke, kita bahas aja ya. Baik. Nah, persentase banyak siswa yang memiliki hobi menyanyi harus kita hitung dulu. Karena di sini belum diketahui caranya gimana. Seperti yang tadi tuh,
Ya, kalau satu lingkaran itu 100% bagiannya, maka dikurangi dengan yang sudah diketahui. Menari 24%, 20%, 12%, dan 16%. Kalau dijumlahkan, ini jadi 72%. Maka persentase banyak siswa yang memiliki hobi menyanyi ada 28%. Itu baru persentasenya. Nah, sekarang kita cari banyaknya siswa yang memiliki hobi menyanyi, yaitu 28%, kita tulis 28%, dikali banyak seluruh siswa, yaitu 50. 50 dengan 100 bisa kita sederhanakan. Jadi 2 di bawah ini, 28 dibagi 2, 14 siswa. Itu jawabannya. Silakan di screenshot lagi. Baik, kita lanjutkan lagi ke nomor 3. Budi mengecek suhu badannya setiap hari. Hasilnya ditampilkan pada diagram garis berikut dalam satuan derajat Celcius. Ini diagram garis ya. Setiap harinya dia diukur nih. Nah, pertanyaan pertama, kapan Budi mengalami penurunan suhu paling besar? Yang kedua, seseorang dikatakan demam apabila suhunya berada di atas 37 derajat Celcius. Pada hari apakah Budi mengalami sakit demam? Jadi ada 2 pertanyaannya nih. Kayak pertanyaan pertama, Sultan benar. Kalau bisa dijawab langsung dua-duanya. A-nya berapa? Apa? B-nya apa? Korina, betul sekali, Korina. Ridho juga benar. Ridho udah ke everyone ya. Jadi tahu semua. Oke. Nggak apa-apa ya, yang nyusul Evan nih benar. Baik, kita lihat aja pembahasannya ya. Budi mengalami penurunan suhu paling besar pada hari Kamis. Ya, penurunan suhu. Nah, jangan dijawab 33 derajat nih. Kalau ini ditanya suhu Budi paling rendah di hari apa? Hari Senin, benar. Tapi kalau ditanya penurunan, maka kita lihat garis menurun yang paling curam. Itu terjadi di sini. Ya, di hari Kamis, dari Rabu ke Kamis ya. Jawabnya boleh gitu kalau misalnya dalam bentuk pasangan hari, kita jawabnya Rabu ke Kamis, penurunan terbesar. Ya. Tapi kalau hanya dalam bentuk satu hari, kita jawabnya turun terbesar terjadi di hari Kamis. Gitu. Ya. Penurunan terbesarnya di hari Kamis. Kemudian, kapan Budi mengalami sakit demam? Ketika suhunya berada di atas 37 derajat. Ya, 37 derajat Celcius. Maka itu hanya terjadi di hari Rabu. Jadi Budi mengalami demam di hari Rabu. Pak, kan Kamis 37 juga. Di sini dibilang demam apabila di atas 37. Berarti kalau 37 belum demam. Gitu ya. Jadi karena pada hari Rabu itu suhu badan Budi 39 derajat Celcius, ini di atas 37 derajat Celcius. Jadi jawabannya Rabu. Silakan di screenshot. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Baik, kita lanjutkan soal yang terakhir, soal nomor 4 nih, tentang diagram lingkaran. Menunjukkan latar belakang pendidikan orang tua siswa di suatu sekolah. Ada yang latar pendidikannya lulusan SD, ada yang SMA, ada yang tidak sekolah, tidak lulus sekolah artinya ya. Kemudian ada yang lulusan SMP. Nah, jika jumlah orang tua siswa di sekolah tersebut ada 1080 orang, hitunglah banyak orang tua siswa yang berlatar belakang pendidikan SMA. Nah, kalau kita cermati di sini, ada perbedaan dengan diagram lingkaran sebelumnya. Kalau sebelumnya itu satuannya persen, di sini satuannya derajat. Oke. Di sini sudah ada yang jawab, Keris benar, Korina juga benar. Nah, ingat tadi, kalau dalam diagram lingkaran menggunakan satuan persen,
itu totalnya 100%. Ya, kalau diagram lingkaran satuannya derajat, ingat pertemuan sebelumnya kita bahas tentang sudut, satu putaran itu besarnya 360 derajat. Ya. Jadi satu lingkaran itu 360 derajat. Evan benar, Evan. Siap. Sultan juga benar. Ada Wisnu, Arvinsa juga benar. Baik. Wisnu Arvinsa, oh belum tepat ternyata Wisnu ya. Yang ditanya itu yang berlatar belakang pendidikan SMA. Kayaknya Wisnu mah ngitungnya yang berlatar belakang pendidikan bukan SMA. Oke, Ivander benar itu derajatnya sudah benar. Tinggal dicari berapa orang, berarti kalau sekian derajat berapa orang gitu. Tinggal selangkah lagi ya Ivan ya. Wisnu Arvinsa sudah diperbaiki benar. Zain kayaknya salah hitung deh. Ya kalau Wisnu Arvinsa tadi lupa belum dikurangi ya. Kadafi belum tepat. Kalau orangnya benar, tapi derajatnya kurang tepat. Oke, kita lihat aja ya pembahasannya. Jadi pertama cari dulu bagiannya dalam satuan derajat, berapa banyak orang tua siswa yang berlatar belakang pendidikan SMA. Kita cari bagiannya dalam satuan derajat. Kalau sebelumnya satuan persen, ini satuan derajat nih. Berarti totalnya kan 360 derajat satu putaran itu ya. Dikurangi yang sudah diketahui, SD-nya 162 derajat, tidak sekolahnya 18 derajat, SMP-nya 126 derajat. Sehingga kita peroleh, ini yang sudah diketahui 306 derajat, berarti bagian banyaknya orang tua yang berlatar belakang pendidikan SMA pada diagram lingkaran ini adalah 54 derajat. Belum selesai nih. Langkah selanjutnya mencari banyak orangnya. 54 derajat ya, dibagi 360 derajat satu putaran dikali 1080. Kenapa Pak dibagi 360 derajat? Karena ini dikalikan dengan banyaknya seluruh orang tua siswa. Ya, kalau seluruh berarti 360 derajat. Ya, jadi kalau dihitung ini disederhanakan jadi 3/20 nih. Dikali 1080 diperoleh 162 orang. Silakan di screenshot. Baik, karena ini soal terakhir dan kita masih punya banyak waktu, Bapak boleh ulang bagi yang belum sempat screenshot dari nomor pertama ya. Bapak ulang tapi mundur ya. Ya, ini yang nomor 4 nih, silakan yang belum screenshot nomor 4 screenshot dulu. Cukup ya. Sekarang nomor 3-nya yang belum sempat screenshot kita lihat. Silakan di screenshot nomor 3. Oke, cukup ya. Lanjut ke nomor 2, mundur ke nomor 2. Silakan di screenshot. Cukup. Cek pemahaman nomor 1-nya kita lihat lagi. Silakan screenshot. Ya, kita lanjutkan ke soal sebelum cek pemahaman nih, yaitu aktivitas pembelajaran mandiri. Nomor 3-nya ini. Silakan di screenshot. Cukup ya. Nomor 2-nya. Silakan di screenshot. Terakhir nomor 1-nya. Silakan di screenshot. Oke, ada yang kendala dengan screenshot, nanti tolong bantu teman-temannya
Yang sudah sempat screenshot, di-share ya di grup WA ya. Biar temennya yang kendala dengan screenshot di HP-nya bisa dapat gambarnya di WA grup. Bapak kira cukup untuk pembelajaran hari ini ya. Wah, kan masih ada waktu, Pak. Nah, sisa waktunya silakan yang pertama kalian ulang pembelajaran ini dibaca-baca lagi atau juga bisa dengan ngecek nih tugas-tugas matematika apa yang kalian cek dulu di Google Classroom ya. Di Google Classroom materi apa, tugas apa yang belum sempat dikirimkan. Pokoknya semua tugas sudah Bapak share-nya di Google Classroom. Untuk yang ini gimana Pak? Yang pertemuan hari ini nggak perlu mengumpulkan ya, karena nanti insya Allah hari Kamis nanti kita adakan tes tentang materi menafsirkan data ini ya, nanti berbarengan dengan kelas-kelas lain ya. Hari Kamis biasanya kita mulai tesnya sekitar jam, kan kalau nggak salah hari Kamis belajarnya hanya sampai jam 9 ya. Nanti kalau memungkinkan 9:30 kita mulai 9:30. Nanti Bapak informasikan selanjutnya. Terus kalau yang di Google Classroom dicek, mana yang belum dilengkapi. Kemudian kalau yang ulangan-ulangan harian, ada beberapa orang tuh yang tertinggal. Ya, belum sempat ulangan harian. Insya Allah hari ini Bapak rekap dulu ya. Siapa yang belum mengikuti ulangan harian, kemudian siapa yang ulangan hariannya masih nilainya belum mencukupi, nanti boleh memperbaiki. Termasuk PTS-nya. Ya, PTS kemarin itu masih ada beberapa orang yang nilainya sangat kecil gitu. Nanti kalau misalkan digabung dengan nilai-nilai lain, khawatirnya belum mencukupi. Ya, kan KKM-nya 75 tuh. Kalau misalkan, wah ulangannya Pak, saya bagus Pak, ulangan harian 80, PAT-nya juga 80, tapi ternyata PTS-nya 30. Nah ini nanti jadi nggak cukup ke rapotnya. Nanti kalian boleh perbaikan ya. Kapan Pak perbaikannya? Insya Allah dalam pekan ini, karena pekan depan kita sudah masuk PAT. Itu ada pertanyaan di sini? Ya, kalau tidak ada yang bertanya atau belum kepikiran, Pak, saya mau nanya apa, nanti pertanyaannya boleh disimpan, disampaikan di WA saja ya, di WhatsApp. Nah, kalau gitu kita cukupkan sampai di sini pembelajarannya. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bisa dipahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga saat PAT nanti bisa mengikutinya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelumnya ada yang mau bertanya silakan. Pak, maaf, Ya. yang untuk ulangan hari Kamis itu hanya data aja. Ya, hanya data aja. Karena yang kemarin kan udah ya, yang sudut sudah. Ya. Mungkin ada yang belum ikut, nanti Bapak rekap. Siapa yang belum ikut? Ya. Nah, yang untuk hari Kamis hanya data. Oke. Sekali lagi kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya dan semangatnya dalam belajar. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Pak. Yo. Bapak tutup ya.